Oke. Udah siap? Silakan. Ya. Mulai ya, Bu Jen. Ya. Assalamualaikum, Bu Jen. Waalaikumsalam, Bu Murni. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Bu Murni gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik juga. Maaf, tadi sebelumnya Bu Jen berbicara kepada saya. Ada yang ingin diobrolkan katanya. Benar Iya begitu? benar, Bu. Iya betul, Bu. Ibu ada waktu hari ini? Alhamdulillah, kebenaran saya ada jam kosong. Jadi bisa kita bicara sekitar 15 atau 20 menit ke depan. Oh iya, Bu. Ya sudah kalau begitu sekarang Eh, saja ya kita ngobrolnya ya, Bu ya. oke, baik. Emang dari yang ingin diobrolkan, harapan Ibu Jen, tujuan dari obrolan kita itu ingin mendapatkan apa sih sebenarnya? Tujuannya sih pengen ngobrol ya, Bu ya. Pengen ngobrol aja gitu, temen sharing gitu. Terus harapannya saya tuh berharap dari obrolan kita nanti saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya akan ceritakan nanti ke Bu Murni gitu. Oh, begitu. Emang kalau boleh diceritakan, masalah apa sih yang Ibu alami sehingga Ibu merasa gundah gulana begitu? Boleh diceritakan kepada saya. Iya, jadi gini Bu ceritanya, saya kan ngajar di kelas 5 ya. Kebetulan di kelas 5 itu ada satu siswa yang membacanya belum lancar, bahkan bisa dikatakan belum mahir lah gitu ya Bu ya. Nah itu jadi kegundahan saya karena apa? Karena dia kan nanti tahun depan akan naik ke kelas 6, kemudian akan menghadapi ujian gitu. Kalau misalkan dia masih belum bisa lancar membaca, bagaimana dia menyelesaikan soal-soal ujian nanti gitu. Jadi itu sih yang bikin saya agak galau, gimana nih ya ngadepin ini anak gitu. Baiklah, berarti bisa saya pahami kalau ibu itu mengalami masalah di kelas ibu ya, yang mana Iya salah satu betul. muridnya itu tidak bisa membaca. Sedangkan ibu khawatir ketika dia nanti kelas 6 kan akan menghadapi ujian kelulusan. Eh, Kekhawatiran itu muncul kepada ibu ya, takut anak ibu tidak bisa menjawabnya karena tidak bisa membaca. Benar begitu, Bu? Iya Bu, betul begitu. Kalau bisa diceritakan, apa ibu sudah mencari tahu apa penyebabnya sih kenapa anak tersebut sampai tidak bisa membaca sampai sudah kelas 5 loh? Ibu sudah mencari tahu penyebabnya apa? Saya sudah mencari tahu dari anak tersebut, kemudian juga dari teman-temannya. Ternyata si anak tersebut itu memang kurang perhatian ya. Jadi orang tuanya sibuk bekerja, kemudian juga mungkin bukan mungkin, latar belakang orang tuanya yang kurang gitu. Jadi si anak tersebut kurang perhatian gitu, tidak ada yang membimbing, kemudian di kelas juga teman-temannya kan kurang peduli gitu. Jadi ya namanya anak-anak ya Bu ya, pasti ya udahlah gitu karena nggak ada yang ngajakin gitu ya. Jadi dia juga cuek gitu. Nah, makanya sampai sekarang dia masih belum bisa membaca gitu. Oke, anak tersebut berarti terindikasi kurangnya perhatian dari keluarganya selama di rumah ya, Bu ya? Dan Iya juga betul. mungkin karena latar belakang anak tersebut yang tidak bisa membaca di umur yang segitu atau di kelas 5 lumayan tinggi ya kalau untuk SD, tingkatan SD, sehingga Mhm. anak-anak atau teman-teman yang lain menjauhi dia gitu ya Bu ya. Jadi bukannya membantu mungkin teman-temannya, malah menjauhi juga. Betul begitu Bu Jen? Bukan menjauhi ya, Bu, ya, tapi lebih cenderungnya cuek aja gitu tuh, maksudnya, kurang peduli lah gitu. Kalau menjauhi mah Hmm, enggak, main mah main aja biasa, cuman ya kurang diperhatikan saja sama teman-temannya gitu. iya, berarti kurang diperhatikan dalam kategori dia tidak bisa membacanya kan?
Jadi Iya, cuek lah heeh, dia mau bisa baca atau mau dia itu mah urusan dia. Kayak gitu kan Bu ya? iya. Betul Iya begitu? benar, Bu. Iya, Bu, betul begitu. Iya, berarti kalau begitu saya pengen dengar kondisi ideal apa sih yang Ibu Jen selama ini harapkan dari murid-murid Ibu Jen tersebut? Coba bisa Eee, diceritakan Bu Jen. saya sih, berharapnya, teman-temannya bisa ngebimbing si anak tersebut, terus anak tersebut juga, sudah lancar membaca. Jadi ketika nanti dia belajar itu sudah masuk ke dalam pemahaman, tahap pemahaman, bukan lagi dalam tahap belajar membaca gitu. Jadi, ketika dia nanti di kelas 6 dan lulus, saya tuh sudah merasa bahasanya lega lah gitu. Jadi si anak nih sudah tinggal meningkatkan pemahamannya saja gitu. Oke, berarti eh, Ibu harapkan yang murid ideal Ibu itu temannya itu juga saling membantu ya dalam Iya, melatih membaca anak tersebut. mhm. Iya, berarti kalau begitu Ibu sudah melakukan apa gitu untuk terhadap teman-teman si anak tersebut? Ibu sudah melakukan apa supaya anak tersebut bisa bisa sedikit tidaknya ada perhatian dari teman-temannya dan orang tua. Ada yang sudah Ibu pernah lakukan sebelumnya? Saya sudah, mencoba berkomunikasi dengan orang tuanya ya, minta sedikit waktunya gitu untuk membimbing anaknya di rumah. Kemudian saya juga jelaskan nanti juga saya di sekolah juga akan membimbing si anak tersebut di sela-sela kegiatan mengajar gitu. Dan juga saya sudah menyampaikan ke teman-temannya, minta dukungan dari teman-temannya, minta kerjasamanya supaya membantu si anak tersebut membaca. Jadi saya rencananya, ini baru rencana ya Bu, rencananya saya itu mau membuatkan, jadwal bimbingan membaca gitu dari teman-temannya gitu. Jadi setiap hari satu anak membimbing si anak tersebut untuk belajar membaca gitu. Begitu, Bu. Oh, berarti dalam apa ya rencana ibu itu ibu juga melibatkan teman dia untuk membantu ibu dalam mengembangkan baca anak tersebut, Bu. Iya betul, Bu. Ih, bagus sekali ya rencana aksi ibu itu dengan memberikan perhatian yang khusus, dengan memberikan jadwal khusus dan melibatkan teman-temannya juga itu akan membuat rasa peduli anak tersebut juga lebih meningkat. Kalau bisa Iya. diskalakan dari rencana yang barusan Ibu sampaikan, kalau dari 1 sampai 10 dalam mengukur keberhasilannya berapa kira-kira dari rencana-rencana aksi yang sudah Ibu tadi sampaikan pada saya? Perkiraan saya sekitar 7 sampai 8 ya, Bu, ya. Sih berharapnya sih 10, cuman, ya sudahlah kita coba 7 sampai 8 lah insyaallah, mudah-mudahan. Oke, skala itu sudah cukup besar menurut saya perubahannya. Dari anak yang tidak bisa membaca sampai ke 7 dan 8. Itu sudah jauh lebih bagus, Bu, dan besar. Kira-kira rencana aksi yang sudah Ibu tadi sampaikan, kapan Ibu akan eksekusinya atau implementasinya ke anak tersebut? Secepatnya sih, Bu, akan saya lakukan. Jadi makanya saya ini pengen ngobrol sama Bu Murni, kira-kira gimana nih, solusinya? Apakah oke nggak nih kalau saya laksanakan di kelas gitu? Jadi kalau misalkan menurut Bu Murni kayaknya udah oke misalkan gitu. Jadi mungkin saya akan coba secepatnya gitu. Kalau menurut saya itu sudah bagus, Bu. Rencana yang sudah Ibu tadi sampaikan itu sudah mengukur untuk anak-anak yang tidak bisa baca tersebut bisa berhasil dengan melibatkan orang tua, bahkan sampai melibatkan teman-temannya untuk membantu itu juga sudah bagus. Dan Ibu juga sudah membuat jadwal khusus, itu juga sudah bagus sekali menurut saya. Dan betul sekali, urgensi seperti ini emang harus dipercepat, Bu. Harus benar-benar dilakukan dengan cepat. Karena mengingat kan anak tersebut sudah kelas 5, ya. Bentar lagi akan kelas 6. Itu kan akan
kekhawatiran yang Ibu tadi sampaikan, insya Allah kalau seperti hal tersebut, apa rencana aksi Ibu dilaksanakan, insya Allah akan berhasil sih. Jadi Amin. kira-kira dari hal tersebut, komitmen Ibu terhadap rencana aksi Ibu itu seperti apa? Bisa diceritakan? Komitmennya sih saya berusaha untuk tetap meluangkan waktu, sesibuk apapun saya nanti di sekolah, saya tetap meluangkan waktu untuk membimbing anak tersebut, tidak hanya melepas dia ke teman-temannya. Kemudian saya juga akan terus mengecek, perjalanan yang dilakukan oleh teman-temannya, bimbingan yang dilakukan teman-temannya, dan juga, akan terus berkomunikasi dengan orang tuanya mengenai perkembangan anak tersebut, gitu. Oke, udah luar biasa sekali itu Bu, komitmen Ibu. Semoga nanti komitmen-komitmen Ibu itu bisa berjalan secara konsisten sehingga Ibu sudah sudah terukur nih ketercapaian anak dengan masa anak sampai kelas 6 itu sudah benar-benar fasih di dalam membaca dengan melibatkan orang tua dan Ibu juga terjun langsung untuk apa namanya eh, mencari tahu keberhasilannya sudah sejauh mana dan sampai mana. Itu sudah luar biasa sekali. Semoga bisa terus menjaga komitmennya ya Bu ya, biar Amin, berjalan lancar. amin, amin. Oke, dari percakapan kita tadi, perasaan Ibu bagaimana? Sampai Ibu menemukan solusinya sendiri. Lega ya Bu ya, dengan bercerita seperti ini saya jadi tercerahkan pikiran saya gitu. Kalau belum bercerita kan masih, bener nggak ya saya harus kayak begini, bener nggak ya gitu. Jadi kalau sekarang saya sudah bercerita kan jadi, merasa menemukan solusi dari masalah saya gitu. Terima kasih Bu Murni sudah membantu membimbing. Sama-sama Bu Jen. Bu Jen juga sudah luar biasa dengan aksi-aksi rencana Bu Jen juga sudah bagus sekali. Saya doakan aksinya atau rencananya Bu Jen berjalan dengan lancar. Dan saya tidak Ya, sabar sebenarnya nanti pengen dengar kelanjutannya dari Bu Jen mengenai perubahan anak ini. Oke Bu Jen? oke siap. Nanti kalau misalkan sudah ada perubahan, kita ngobrol lagi ya Bu ya. Oke, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Sudah cukup yang Ibu Jen ingin sampaikan kepada saya? Sudah Bu, sudah cukup. Terima kasih Bu Murni atas waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Assalamualaikum Bu Jen. Waalaikumsalam. Good, Oke. good. Saya bisa Waktunya ini. gimana? Cukup sih kayaknya berapa menit ya? Tadi kita mulai 14 berapa sih? Nggak nyampe Nggak 15 tahu. loh Bu Murni. Nggak apa-apa kan yang penting nyampe kan. Iya. Oke, Nanti sekarang ini kita kita bisa di-cut-cut gitu, apa enggak langsung mengalir saja seperti ini? paling nanti enggak ngalir aja kayak tadi. Nah, paling nanti Bu Murni mah potong video sayanya gitu kan. Nanti kan udah dapet videonya. Dipotong aja yang bagian saya yang jadi coach gitu, ambil yang Bu Murni yang jadi coachnya gitu, mungkin. Oh, jadi enggak semuanya ganti peran begini enggak di-uploadnya? Nggak tahu deh, coba nanti tanya aja. Tapi kalau menurut saya mah kayaknya di-cut bagian sendiri aja gitu. Oke, siap. Aduh, Bagaimana sekarang? Gantian nih. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Aduh, saya bismillahirrahmanirrahim. saya deg-degan jadinya. Oke, baik. Assalamualaikum, Bu Murni. Waalaikumsalam Ibu Jen. Bu Murni, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sih baik, tapi ada sesuatu hal yang janggal gitu di hati saya, Bu. Tapi eh, keadaan saya baik-baik aja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang janggal apa nih? Ngomong-ngomong tadi katanya Bu Murni ada yang pengen dibicarakan dengan saya. Apa ya kalau boleh tahu? Iya Bu, kebenaran sekali ini saya apa namanya ketemu Bu Jen di sini. Saya sebenarnya pengen bener dari kemarin-kemarin itu pengen ngobrol loh sama Bu Jen. Ada yang pengen saya curhatin gitu. Makanya saya ini Bu Jen kira-kira ada waktu buat mendengar keluh kesah saya. Oh, kebetulan sekali ya. Sekarang nih lagi jam kosong nih. Gimana kalau kita ngobrolnya sekarang aja? Alhamdulillah kalau begitu saya dengan senang hati sekali.
Ya, kira-kira nih dari percakapan kita nanti nih, apa sih yang sebenarnya Bu Murni harapkan gitu? Yang saya harapkan itu, saya bisa menceritakan masalah-masalah saya kepada ibu dan bisa mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut, Bu Jen. Oh gitu. Jadi, hari ini saya akan menjadi pendengar setia Bu Murni ya, akan mendengarkan Oke. permasalahan apa itu ya, kira-kira masalahnya apa ya Bu? Memangnya cerita Gini Bu, ya, masalahnya apa? Heeh. gini, saya itu kan mengajar di tingkat SMP. Anak-anak saya itu khususnya kelas 9, Masya Allah sekali dari karakter dan sifat-sifatnya. Hampir saya setiap hari itu harus ngelus dada, padahal udah beberapa kali diingatkan. Anaknya itu loh, masa make up itu tebal sekali, melebihi make upnya tebal guru-guru. Bayangkan lipstiknya, Masya Allah. Terus juga yang lebih parah lagi saat-saat ini, anak itu kalau pakai baju seragam, pramuka, itu batik, bahkan olahraga, itu seragam sekolah seperti itu dipotong sampai crop top kayak gitu, model crop top. Tahu kan Bu Jen model crop top itu yang Wah, sampai kalau ini kan ngatung kayak gitu ya. Itu kan iya tidak betul. pantas. Makanya saya benar-benar dibikin sakit kepala ngeliat kelakuan anak-anak zaman sekarang, Masya Allah. Oh, jadi itu masalahnya. Jadi, ceritanya Bu Murni ini lagi galau sama perilaku anak-anaknya yang aneh, dari Betul. make up-nya, dari cara berpakaian gitu ya, Bu, ya. Ini khusus Ya. untuk yang di kelas 9 saja ya, Bu, ya? Iya, hampir mayoritas kelas 9. Cuma kan kalau seperti kelas 9 ini cenderungin akan memberikan contoh yang tidak baik nanti ke adik kelasnya. Iya Soalnya benar. sudah terindikasi mulai mengikuti mengikuti begitu Oh, tren-tren gitu. seperti itu. Makanya pengen saya putuskan rantai seperti itu biar tidak tidak sampai ke kelas 7 dan kelas 8 gitu, Bu. Oh, gitu. Sebelumnya Ibu sudah pernah menelusuri belum kira-kira penyebab perilaku mereka itu apa gitu, bisa berperilaku seperti itu gitu? Kalau seperti saya sebenarnya sudah apa namanya ngobrol dengan teman-temannya, bahkan saya sudah ngobrol dengan anaknya langsung. Ya emang jawabannya seperti itu. Karena pengen terlihat cantik, Bu. Mungkin apa ya? Padahal sebenarnya dia itu udah cantik natural. Cuma mungkin eh, rasa tidak percaya dirinya sampai dia menggunakan make up yang terlalu berlebihan. Terus yang Mhm. tambah lagi itu karena dari kayak pakaian atau baju itu karena tren kali Bu. Soalnya saya sampai ini kok bisa sampai dipotong sampai sependek itu bajunya. Iya Bu, soalnya zaman sekarang kan kayak gitu. Itu kan teman-temannya sampai ngomong kayak gitu. Makanya mungkin karena perkembangan zaman yang negatif kali Bu ya. Itu yang saya Mhm. dapat informasi dari teman-temannya. Oh gitu. Jadi, setelah Bu Murni telusuri ternyata penyebabnya, perkembangan zaman ya, Bu, ya? Kurang lebih seperti itu ya, Bu, ya? Nah berarti, Betul sekali. eee, ya dari situ anak jadi terpengaruh ya, Bu, ya? Dari make up lah, dari cara berpakaian gitu ya. Itu yang menjadi kekhawatiran Bu Iya, Murni ya. iya Kira-kira betul. menurut Bu Murni, kondisi ideal yang seperti apa sih sebenarnya yang Ibu harapkan terhadap siswa-siswa Ibu? Kalau seperti harapan atau ideal ideal saya terhadap murid saya itu ya dengan menggunakan pakaian yang rapi sesuai peraturan sekolah, terus menggunakan make up, jangan menggunakan make up seumuran SMP kan belum belum pantas lah, natural aja gitu. Harapan saya seperti itu Bu, ideal saya itu. Jadi murid itu kayak zaman kita dulu loh. Apa namanya, pakaiannya rapi sesuai peraturan, menutupi area pantat dan sebagainya yang sopan. Berikut juga dengan apa make up yang tidak berlebihan. Itu sih yang murid ideal saya. Oh iya betul. Eee, Sebenarnya itu sesuai semua harapan guru ya, Bu, ya. Iya, Anak seusia itu memang lebih cantik itu secara alami dulu gitu ya, belum waktunya gitu ya, mm, Bu, ya. Oke. iya betul Kira-kira, sekali.
dari permasalahan ini, ada nggak, yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Atau mungkin adakah, rencana yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Oke, sejauh ini sih saya selalu menasehati. Saya selalu menasehati semua anak-anak yang melakukan apa eh, melakukan make up yang seperti itu dan menggunakan baju yang tidak rapi. Cuma itu tidak menjadikan mereka berubah. Namun saya punya rencana, belum saya sampai lakukan sih Bu. Saya belum sampai tarik dia secara empat mata atau ngobrol ngobrol bareng. Terus saya belum telusuri secara kenapa penyebabnya secara individu gitu atau menggunakan segitiga restitusi itu Bu. Belum sih, saya belum mempraktekkan sampai situ. Rencananya coba saya pengen tahu kenapa dia sampai seperti itu, penyebabnya apa gitu. Secara apa ya, secara hati ke hati gitu. Rencana saya seperti itu, Mmm. menggunakan segitiga restitusi Bu. Ya, Ibu, rencananya menurut saya bagus sih, Bu, itu ya. Jadi kita bisa menyentuh hatinya ya, kita bisa bicara dari hati ke hati gitu ya, tanpa memaksa anak tersebut untuk langsung berubah gitu ya, Bu, ya. Eee, Kalau misalkan diberi rating kira-kira, tingkat keberhasilan dari rencana yang akan Ibu lakukan itu kira-kira kalau ratingnya dari 1 sampai 10 berapa itu, Ibu? Saya mungkin untuk masalah ini tidak langsung muluk-muluk ke 9 10 sih, Bu. Saya rasa sudah mencapai rating 7 aja itu sudah luar biasa bagi saya. Karena kan untuk merubah kebiasaan dan karakter murid itu kan butuh waktu yang lumayan lama gitu ya prosesnya. Dari yang saya pengen berubahnya itu dari pertama dulu dia pakaiannya rapih dulu, mengurangi make upan, dengan ratingnya lah 7 dulu lah Bu, gitu. Mmm, iya. Ya, saya pikir rating 7 juga sudah cukup bagus ya, Bu, ya. Sudah bisa merubah anak sampai ke tingkat 7 itu sudah, bagus untuk mereka gitu ya. Eee, Kemudian, menurut Bu Murni ini, keberhasilan menurut Bu Murni, ukuran keberhasilan dari rencana Ibu itu akan terlihat seperti apa keberhasilannya? Bisa dikatakan, "Oh, berarti rencana saya berhasil nih," akan terlihatnya seperti apa gitu? Oke, kemungkinan dari rencana aksi yang saya tadi, dari menyentuh hati ke hati akan merubah sedikit sih Bu. Karena kan apalagi kan kita kalau seperti menasehati secara individu itu mungkin akan lebih tersentuh ketika dibanding dengan kita menasehatinya di luar daripada di luar ruangan gitu ya dengan orang banyak gitu. Mungkin keberhasilannya dia bisa begitu menggunakan pakaian yang rapi ya, terus menggunakan make up yang tidak berlebihan. Jadi itu sih eh, keberhasilan yang saya bayangkan jika rencana aksi saya itu saya lakukan. Oh, iya, baik. Berarti, dengan mereka sudah mulai mengurangi make up, kemudian berpakaiannya juga sudah normal seperti siswa pada umumnya, itu menurut Ibu sudah, berhasil ya, Bu, ya? Iya, Kemudian sudah sangat berhasil. kemudian, kira-kira adakah siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk mewujudkan rencana Ibu ini, gitu? Adakah orang yang akan Ibu libatkan? Banyak sih yang akan saya pinta bantuannya di sekolah nanti, bukan hanya saya sebagai guru mata pelajaran saja. Saya juga pasti melibatkan pertama wakasek kesiswaan jelas sekali karena kan peraturan dan tingkah siswa itu kan kembali ke bagian kesiswaan. Terus juga kepada rekan-rekan sejawat untuk apa ya memiliki satu pemahaman dan satu persepsi terhadap peraturan yang satu ini masalah make up dan pakaian. Terus juga kepala sekolah juga sangat membantu sekali Bu. Sangat saya minta bantuannya untuk benar-benar menegaskan masalah peraturan make up dan
pakaian tersebut. Gitu, Bu. Oh, iya baik. Berarti hampir seluruh warga sekolah ya Bu ya dilibatkan untuk Ya, betul rencana sekali. Ibu ini ya. Heeh, baik. Mm-mm. Bagaimana dengan komitmen Ibu agar rencana ini dapat terlaksana dengan baik? Komitmen yang akan Ibu lakukan. Ya, komitmen yang saya akan lakukan, ya saya akan konsisten dengan peraturan ini dari awal sampai akhir. Artian tidak akan berubah persepsi atau peraturan apapun karena ini kan emang suatu hal yang dasar tapi sulit untuk dirubah. Makanya butuh butuh kesinambungan gitu, konsistensinya harus benar-benar. Terus juga saya akan mencoba untuk di setiap pertemuan akan terus mengingatkan tentang keyakinan-keyakinan sekolah, tentang keyakinan-keyakinan kelas, berikut tentang peraturan tertulis atau tidak tertulis kepada semua warga sekolah, terutama masalah ya make up dan masalah seragam itu, Bu. Eh, Begitu, Bu Jen. oh iya. Jadi, iya betul Bu. Jadi intinya konsisten ya Bu ya, agar rencana Ibu ini bisa terlaksana gitu. Jangan mudah kendor gitu ya Bu ya, Iya, melihat betul, Bu. perilaku Kadang kan kalau seperti di sekolah itu, kenapa anak sampai melakukan seperti itu, kita itu sedikit lengah gitu ya. Kadang itu kita tidak konsisten atau ada lengahnya. Kita santai sedikit gitu, tidak memperhatikan kebiasaan anak, atribut anak atau seragam anak. Anak itu udah langsung punya inisiatif yang sekreatif itu gitu, yang salah tapinya. Makanya saya berkomitmen di setiap pertemuan saya akan terus menjaga konsisten dan memberikan eh, peringatan atau ingatan kepada siswa-siswa mengenai keyakinan sekolah atau peraturan sekolah gitu. Ya, bagus sekali ya Bu, rencana aksi Bu Murni yang akan Ibu lakukan. Jadi, inti dari obrolan kita hari ini tentang perilaku murid Bu Murni yang terkait, make up yang tebal, pakaian yang tidak sesuai dengan kodratnya siswa gitu ya Bu ya. Kemudian rencana Betul. Bu Murni yang akan melaksanakan pembicaraan dari hati ke hati, restitusi, kemudian juga kerjasama dengan teman-teman guru lainnya, kepala sekolah dan pokoknya lingkungan sekolah ya Bu ya, itu Iya. sudah menjadi solusi untuk permasalahan Bu Murni ya. Semoga Mm-mm. nanti rencana yang akan Ibu lakukan ini dapat berjalan dengan lancar, kemudian juga Amin. dapat merubahlah gitu sesuai targetan Bu Murni tingkat rating keberhasilannya gitu ya, siswa bisa Amin. mencapai hal tersebut gitu ya Bu ya. Eee, Iya. Nanti juga saya pengen tahu cerita selanjutnya ini setelah, rencana aksi Bu Murni dilaksanakan gitu. Bagaimana dengan perubahan anak-anak? Apakah ada yang berubah gitu? Apakah perlu ada yang Siap, Bu. ditingkatkan juga Nanti iya, gitu ya Bu siap. ya? Nanti kita ngobrol lagi terkait perubahan anak ya, khususnya anak saya. Iya, baik Bu Murni. Nah, gimana nih perasaannya Bu Murni sekarang setelah kita ngobrol nih hari ini? Bagaimana? Apa yang dirasakan? Alhamdulillah sekali ya Bu dari hasil kita ngobrol walaupun sesingkat ini, sebentar ini, tapi bermakna banget bagi saya. Saya mendapatkan solusi yang Ibu menguatkan dari solusi-solusi saya yang tadinya saya memiliki keraguan, "Ih, bisa nggak ya kira-kira pakai restitusi ini, bisa nggak ya saya melibatkan ini?" Tapi ketika Ibu sudah memberikan penguatan, saya menjadi lebih semangat untuk merubah karakter-karakter anak saya di sekolah. Ya, tetap semangat Bu. Pokoknya kita sebagai guru ya berjuang semampu kita ya untuk Oke, baik, menghadirkan Bu. perilaku yang baik buat murid kita ya Bu ya. Hasil akhirnya mau bagaimana nanti itu ya. Yang penting kita sudah Iya, berusaha ya Bu ya. iya, Oke, betul terima sekali. kasih. Wah, ceritanya menarik sekali ini bisa jadi pengalaman buat saya juga gitu ya Bu ya. Semoga Iya, nanti hasilnya memuaskan sesuai dengan rencana ya Bu ya. ya, amin, amin, amin. Ya, ya sudah kalau begitu Bu, berarti obrolan kita hari ini bisa diselesaikan hari ini ya. Saya sepertinya sudah waktunya masuk ke kelas lagi nih.
Oh iya, iya Bu, terima kasih ya atas waktunya. Mohon maaf sebelumnya saya sudah merepotkan Ibu Jenny buat mendengarkan curhatan saya. Terima kasih Oh, atas kehadiran udah mendengar cerita-cerita saya. iya sama-sama Bu, nggak apa-apa, kita kan bisa saling bantu ya Bu ya. Oke, baik, terima Iya, kasih Bu Murni, saya duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jen. Luar Oke, biasa sekali. selesai. Ini udah kita, terus nanti masalah yang kita banyak obrolan kayak gini kita bisa di-cut kan, Bu? Bisa sih kali. Oh, nggak tahu gimana Pak Azari. Pak Azari mau videonya yang kita kumpulkan, yang kita aja, apa yang full berdua gitu. Kalau menurut saya mah kayaknya yang punya Bu Murni, punya saya gitu Oh dipotong gitu. iya, berarti saya nanti yang di depan saya aja ya? Iya, nanti yang obrolan yang tidak perlu mah tidak usah. Iya, kayak gini nih ya. Ini gimana ya Coba, rekamnya apa di emang stop aja ya? rekapannya stopin dulu aja. Oke deh, biar nggak terlalu panjang ya. Iya, takut kita doang yang sudah beres.